Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Zahra dari PGMI 3 semester 7 dengan NIM 0306202089. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran dari kelompok 11 yang berjudul Features, Trend News, dan Soft News. Feature adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Nah, feature ini dapat dikatakan juga sebagai artikel yang kreatif, terkadang subjektif, yang dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Nah, adapun ciri-ciri features, yang pertama lengkap melawan kebasian, non-fiksi, bagian dari media massa. Adapun sifat-sifat feature yaitu kreatif, variatif, subjektif, dan informatif. Nah, yang kedua straight news. Straight news ini ada atau sering juga disebut sebagai berita langsung, merupakan bentuk penulisan berita yang paling sederhana. Pasalnya hanya dengan menyajikan unsur 4W yang dimana what, who, when, where, maka tulisan tersebut bisa langsung menjadi berita. Maka suatu fakta itu ditulis dengan bentuk straight news bila informasi berita tentang peristiwa dan bukan fenomena ataupun kasus. Artinya kejadian yang hanya sekali itu saja terjadi, bukan kejadian yang terjadi secara berkelanjutan, misalnya kecelakaan lalu lintas, kejahatan, pergantian penjabat negara, dan lain sebagainya. Adapun informasi berita penting untuk segera diketahui khalayak baru atau aktual. Nah, adapun yang ketiga soft news, yang dimana berita soft news ini adalah berita yang dari segi struktur penulisan relatif lebih luas dan dari segi isi tidak terlalu berat. Adapun ciri-ciri soft news yaitu bila dipublikasikan kapan saja, tidak terikat waktu. Kemudian mementingkan human interest atau mengangkat aspek kemanusiaan. Kemudian penyusunan berita bersifat luas dan berstruktur tidak kaku. Kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu news feature atau feature yang mengandung unsur berita, dan feature sejenis tulisan khas yang berbentuk luas, tahan waktu, menarik, strukturnya tidak kaku, dan biasanya mengangkat aspek kemanusiaan. Kemudian tidak ada pembatasan jumlah kata. Selain memberi informasi juga bersifat menghibur. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan atau mereview dari kelompok 12 yang berjudul media baru. Nah, media baru ini atau new media merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Nah, adapun ciri yang membedakan media baru dengan media lama adalah desentralisasi atau pengadaan dan pemilihan berita tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komunikator. Kemampuan tinggi pengantaran melalui kabel atau satelit mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar siaran lainnya. Komunikasi timbal balik atau komunikasi dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi, dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Kelenturan atau fleksibilitas bentuk, isi, dan penggunaan. Pengembangan media massa mutakhir. Media cetak merupakan salah satu jenis media massa yang paling tua jika dibandingkan dengan jenis media massa seperti media elektronik, terlebih media online. Nah, dalam sejarah pun tercatat bahwa surat kabar muncul dan ada sejak ditemukannya sebuah alat mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Sedangkan media cetak di Indonesia lahir dan mulai dikenal sejak ditandai dengan perjalanan yang cukup panjang setelah melalui 5 periode, yaitu masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sebelum tantangan terbesar yang dihadapi oleh pebisnis media cetak, yaitu bagaimana menjadikan teknologi digital menjadi cara baru dalam mengoperasikan bisnis serta menjadi peluang untuk perkembangan dan tumbuh, karena itu butuh visi yang jelas untuk menjadikan teknologi digital mampu membuat media cetak hidup lebih berwarna. Nah, adapun yang terakhir, tantangan jurnal ada dua, yaitu yang pertama media massa digital semakin mengglobal. Nah, kemudian yang kedua jurnalisme warga atau jurnalisme warga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.